Malam itu, di bawah temaram lampu megah Stadion Prince Abdullah Al Faisal, satu cerita luar biasa ditulis oleh anak-anak muda Indonesia. Bukan cerita dongeng, tapi kisah nyata yang mengandung darah, keringat, dan semangat juang tak berujung. Timnas Indonesia U17 menghadapi salah satu lawan terberat di Asia, Korea Selatan. Dalam laga perdana Piala Asia U17, banyak yang pesimis, banyak yang bilang ini akan jadi laga berat sebelah. Tapi Garuda Muda menjawab dengan aksi, bukan janji. Dan hasilnya kemenangan yang bukan cuma mengejutkan, tapi juga menggugah. Dari menit pertama, semua mata tertuju pada permainan cepat dan intens yang diperagakan Korea Selatan. Tekanan mereka seperti ombak besar yang tak pernah berhenti menghantam bibir pantai. Tapi Coach Nova Arianto dan anak asuhnya datang bukan untuk jadi korban badai. Mereka datang dengan kepala tegak dan tekad membara. Di babak pertama, Nova membaca skema 3-4-3. Dan jujur aja, Indonesia sempat kerepotan. Serangan demi serangan datang bergelombang. Tapi pertahanan Indonesia tampil disiplin. Gaya bertahan khas Catenaccio Italia seperti menyatu dalam tubuh Garuda Muda. Setiap tackle, blok, hingga sapuan bola seperti puisi kecil yang tertulis dengan kaki dan keberanian. Korea Selatan mencatatkan 21 tembakan, tapi cuma 3 yang mengarah ke gawang. Itu bukan berarti mereka buruk, tapi karena Indonesia bermain sangat rapi dalam bertahan. Dan meski hanya punya 5 tembakan, 2 diantaranya on target. Efektivitas jadi kata kunci di sepak bola yang dihitung bukan siapa yang paling lama pegang bola, tapi siapa yang tahu cara memanfaatkannya. Masuk ke babak kedua, Coach Nova menunjukkan kelasnya. Ia sadar jika terus bertahan dan formasi awal, kita bisa jebol kapan saja. Maka ia ubah skema menjadi 4-4-2. Formasi klasik ini justru jadi senjata rahasia. Garuda Muda mulai keluar dari tekanan, mulai berani menyerang dan mulai menciptakan momen-momen berbahaya. Satu peluang emas sempat hadir saat Mirza tinggal berhadapan dengan kiper. Tapi sayangnya ia seperti ngeblank di detik krusial. Tapi jangan salah, itu bukan akhir dari segalanya. Lalu datanglah momen penentuan. Bola liar di kotak penalti Korea, kemelut yang membuat semuanya terdiam, dan tangan yang mengenai bola. Wasit menunjuk titik putih, detak jantung seolah ikut berhenti. Evandra maju sebagai eksekutor. Sepakannya ditepis, tapi mentalitasnya luar biasa. Ia buru-buru menyambar bola muntah dan menuntaskan jadi gol. Bukan hanya gol biasa, tapi gol yang membawa Indonesia memimpin. Gol yang bikin seluruh supporter di tribun dan rumah lompat kegirangan. Gol yang menandai kemenangan yang sah dan penuh dengan makna. Coach Nova mendapat banyak pujian, bukan cuma dari fans, tapi juga dari pelatih lawan. Ia bukan sekedar asisten Shin Taeyong lagi. Ia membuktikan bahwa dirinya punya visi, punya nyali, dan tahu caranya mengelola tekanan di level tertinggi. Apa yang ia lakukan bukan sekedar hasil dari keberuntungan, tapi buah dari proses panjang. Dulu, ia setia mendampingi Coach Shin sebagai tangan kanan. Ia menyerap ilmu dari sang guru, lalu sekarang menerapkannya dengan gaya sendiri. Ia berani mengubah formasi di tengah laga, persis seperti yang sering dilakukan Shin Taeyong. Tapi bedanya, Nova tahu kapan harus mendengarkan instingnya sendiri. Latihan keras yang dijalani tim ini juga jadi sorotan. Banyak media luar sempat mengkritik metode latihan semi-militer yang dianggap terlalu ekstrim buat pemain U17. Tapi Coach Nova tahu medan tempur Asia berbeda jauh dari ASEAN. Fisik harus kuat, daya tahan harus maksimal, dan hasilnya terlihat jelas. Meskipun harus digempur, para pemain tetap fight hingga peluit akhir. Mereka nggak kendor, nggak panik, dan nggak takut. Bahkan beberapa pemain sempat alami kram, tapi tetap maksa bertahan demi negara. Ini bukan cuma soal menang, ini soal harga diri. Dan itulah yang bikin lawan frustasi. Bukan hanya karena kalah, tapi karena kalah dari tim yang secara nama mungkin masih dianggap underdog, tapi secara semangat jelas jauh di atas rata-rata. Pelatih Korea Selatan pun mengakui kehebatan Indonesia. Ia melihat sesuatu yang berbeda.
tim yang tahu cara bertahan, tahu kapan harus menyerang, dan paling penting tahu cara untuk menang. Momen ini juga jadi hadiah manis buat fans sepak bola Indonesia. Setelah beberapa hari lalu timnas senior bikin geger dan kemenangan atas Bahrain di GPK, kini giliran adik-adiknya membuat semua bangga. Lebaran kali ini jadi 2 kali lipat lebih bahagia. Rasanya kayak dapet THR dari timnas. Suasana rumah mendadak ramai, bukan karena petasan, tapi karena teriakan kemenangan dari TV dan media sosial. Kemenangan ini bukan akhir, tapi awal dari sebuah petualangan besar. Target kita jelas lolos grup dan mengunci tiket ke Piala Dunia U17. Masih ada laga-laga berat di depan, tapi dengan semangat seperti ini, apapun bisa terjadi. Coach Nova dan para pemain muda ini sedang membangun sesuatu. Mereka sedang menanam harapan, dan kemenangan melawan Korea adalah buah pertamanya. Garuda Muda kini terbang tinggi. Mereka tidak lagi sekedar peserta, tapi penantang serius. Mentalitas mereka udah kebentuk, fisik mereka udah tahan banting, dan mereka udah siap bertarung sampai akhir. Dan yang paling penting, mereka udah bikin kita semua percaya lagi bahwa sepak bola Indonesia punya masa depan. So, buat siapapun yang sempat ragu, yang dulu bilang, mana bisa kita bersaing di Asia, lihatlah malam itu sebagai jawaban ya guys. Garuda udah mengepakkan sayapnya, dan ke depan mereka akan terus terbang, lebih tinggi, lebih cepat, lebih kuat. Karena di bawah langit Asia sekarang kita udah punya tempat. Dan ya, ini baru permulaan.